Tiga wisatawan Pantai Ilahan di Desa Walur, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Sabtu siang hanyut dan tenggelam di tengah laut. Satu dari mereka ditemukan tewas, korban bernama Hafiz Aska, bocah laki-laki berumur 10 tahun. Sedangkan dua korban lain yang merupakan bapak dan anak laki-lakinya selamat. Ketiga korban berasal dari satu keluarga, warga Balik Bukit, Lampung Barat. Mereka hanyut terbawa ombak tinggi yang datang tiba-tiba saat berenang di pantai. Pencarian korban selama 1,5 jam yang melibatkan petugas BPBD, tentara, polisi, hingga nelayan. Tubuh korban yang meninggal ditemukan berjarak sekitar 2 km dari lokasinya tenggelam. Ada 3 yang korban hanyut, 1 dewasa, 2 anak-anak. 2 ditemukan dalam keadaan selamat sekitar pukul 1.30 yang kedua dalam keadaan meninggal dunia. Artinya korban meninggal 1, Pak ya? 1 meninggal dunia. Itu usia berapa, Pak? Warga mana? 10 tahun. Warga dari Kabupaten Liwa, Lampung Barat. Korban yang terakhir itu ditemukan di tengah oleh Satgas kita menggunakan perahu dukung, dan kita mendapat informasi setelah pencarian hampir dilakukan lebih kurang 1,5 jam di laut. Dan karena pada saat penurunan tadi di Wereda, mereka mendarat di Wereda. Jadi korban ditemukan, saya belum jelas betul, tapi korban ditemukan sudah posisi tidak nyawa lagi. Berapa jarak dari TKP korban hanyut? Dari TKP kalau dihitung kilometer, lebih kurang 2-3 kilometer. Para korban dibawa ke rumah sakit. Setelah divisum, jenazah korban kemudian dibawa keluarganya untuk dimakamkan di rumah duka. Sedangkan 2 korban selamat menjalani perawatan tim medis. Tugas BPBD mengimbau wisatawan pantai mewaspadai cuaca buruk karena saat ini ombak besar sering muncul tiba-tiba. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Dua promotor judi daring asal Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Jumat siang diringkus polisi. Tersangka bernama Heri Fitriono, 23 tahun, dan Ma'ruf berumur 27 tahun. Keduanya merupakan anggota jaringan judi daring dari asal negara Kamboja. Mereka memiliki akses karena tersangka Heri Fitriono merupakan mantan pekerja di situs judi daring di Kamboja dan belum lama pulang ke tanah air. Keduanya berperan mendesain grafis, membuat logo hingga mempromosikan situs judi daring di beberapa akun media sosial. Dari pekerjaannya tersebut, tersangka mendapat upah 7 juta rupiah per bulan. Kalau itu sih saya mau minta desain baru nih Pak. Saya tinggal request saja ke dia. Itu juga dari perintah dari sana. Oh, perintah dari siapa? Dari pihak Kambojanya sana. Kambojanya. Berarti di sana ada apa sana? Apa leadernya, apa bosnya? Leader, Pak. Leadernya. Orang Indonesia juga apa orang Kamboja? Oh, leadernya itu saya kurang tahu Pak, soalnya kan beda-beda tuh kan kantornya. Oh gitu. Ya. Siapa inisialnya sana leadernya yang kamu kirim-kirim? Inisialnya sih namanya Baung sih Pak. Baung. Jadi Baung itu ada di Kamboja apa ada di sini? Ada di Kamboja. Ada di Kamboja. Jadi kamu sesuai dengan permintaan yang inisial W itu, kamu minta ke dia baru kamu kirim ke W itu. Dia bagian promosi, ya promosi, deh kan. Di kemungkinan juga dia sebagai operator di sana, karena setelah kami tanya bahwa kenapa sih emang kita dari di Kamboja itu pangsa pasarnya Indonesia, jadi makanya operatornya adalah orang-orang Indonesia sehingga supaya bisa mengerti dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi ada bagian promosi, bagian desainer, ada bagian ini. Nah, kebetulan si HF ini baru pulang dari Kamboja. Ya, kita dari pulang Kamboja, masing-masing itu untuk ini kira per bulannya terkait desain grafisnya itu 7 jutaan per bulan, dan begitu juga si HF yang bagian promosi di akun itu. Komputer, ponsel hingga paspor tersangka disita sebagai barang bukti. Polisi mengimbau masyarakat menjauhi judi daring dan konvensional karena saat ini pemerintah masih gencar melakukan pemberantasan perjudian dalam bentuk apapun. Jika masih ada yang berani, akan langsung ditindak tegas dengan hukuman penjara.
Robi Leste melaporkan dari Bandar Lampung. Perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Lampung masih tinggi. Ini terbukti dari ditangkapnya 15 tersangka yang ditangkap dalam kurun selama 1 bulan terakhir. Mereka ditangkap oleh tim Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung dan sebagian lagi ditangkap oleh beberapa Polres. Dari 15 tersangka yang ditangkap, 6 diantaranya adalah perempuan. Mereka terlibat perdagangan orang yang menjadi pekerja seks komersial dan memperkerjakan korban ke luar negeri atau sebagai tenaga kerja Indonesia ke Jepang, Malaysia, dan Korea, namun melalui jalur ilegal. Para korban umumnya tergiur dengan bujuk rayu tersangka karena diiming-imingi penghasilan dan gaji besar. Yang dimaksudkan untuk yang lokal itu ya pekerja seks komersial atau eksploitasi seks. Kemudian untuk yang luar ada 2 orang yang rencananya akan ke Jepang maupun ke Malaysia. Itu juga untuk bonusnya yaitu dengan iming-iming bekerja dan mendapatkan upah yang lumayan, namun pada kenyataannya setelah ke sana tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga membuat laporan atau dari hasil investigasi kita kemudian kita mengungkap dan kemudian menangani hal tersebut. Beberapa dokumen keimigrasian korban disita sebagai barang bukti. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Pencuri yang masuk toko ponsel di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung sempat kaget dan langsung merusak kamera CCTV yang berada di belakangnya. Meski demikian, wajahnya sempat terekam jelas. Perusakan CCTV tersebut terjadi saat pelaku sedang membobol toko pada Sabtu dini hari. Ia masuk ke dalam toko dan kabur melalui atap dengan merusak plafon. Pelaku yang beraksi sendirian tersebut menggasak 2 ponsel baru dari dalam toko korban. Aku tahunya tuh pagi, pas masuk pagi. Posisi sebenarnya nggak berantakan, cuman aku ngeliat plafon ini jebol. Oh, ini plafonnya Bu ya? Plafon ini jebol, aku langsung muncul, wah ini mah kebobolan. Cuman waktu aku ngeliat kasir, kas itu aman untuk voucher. Cuman uang yang ada di kasir itu yang hilang. Uang, handphone 2, celengan itu hilang semua. Yang hilang apa sih Mbak? Handphone berapa? Handphone 2. Oh, senilai berapa Pak kurang lebih Mbak? Kalau itu bisa 4 juta sih. 4 juta ya? Untuk ini untuk apa transaksi dia berarti ya? Ya, di dalam saldo handphone juga ada 700.000 saldonya. Sama uang cashnya 700.000. Kalau nominal dalam celengan kurang paham, ada berapanya nggak tahu. Karena itu celengan pribadi. Ciri-ciri pelaku Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Yang jelas laki-laki, rambutnya itu kiwel ke depan. Kalau waktu dalam video dia pakai hoodie. Berapa orang Mbak pelakunya Mbak? Kalau di video 1. Oh, 1. 1 orang. Merasa memang 1 orang sih. Soalnya dia buat keluar aja pakai kursi. Buat naik ke atas. Pencurian diketahui korban pada pagi hari saat akan membuka toko. Pencurian telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Robi Leste melaporkan dari Bandar Lampung.